Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan lanjutkan pembahasan mengenai etika publik untuk pelatihan dasar CPNS. Bersama saya Sri Sayeti dari Pusdiklat Badan Pusat Statistik. Para peserta latsar CPNS yang berbahagia, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu nilai-nilai dasar etika publik seperti yang tertuang pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Nilai-nilai dasar etika publik inilah yang mendasari terbentuknya kode etik aparatur sipil negara seperti yang tertuang pada pasal 5. Sehingga dengan nilai-nilai dasar ini diharapkan menjadi dasar untuk berpikir, bertindak, berperilaku dalam kegiatannya secara terus-menerus sehingga terbentuk karakter aparatur sipil negara yang profesional dan beretika luhur. Nilai yang pertama yaitu memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. 5 nilai dalam Pancasila harus bisa diaktualisasikan dan menjadi dasar untuk berpikir, bertindak, dan berperilaku sehingga terbentuk suatu karakter aparatur sipil negara yang menjunjung tinggi ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang menjadi dasar dari segala peraturan-peraturan berikutnya yang harus bisa diikuti dan dilaksanakan oleh setiap aparatur sipil negara. Nilai yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, sesuai dengan keahlian, keilmuannya masing-masing, maka di dalam melaksanakan tugasnya harus didasari dengan etika keilmuan dan tidak berpihak kepada salah satu golongan. Nilai yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Ini masih terkait dengan nilai yang ketiga, yaitu profesionalisme. Sehingga setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan karena didasari dengan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Ya, walaupun kita terdiri dari berbagai kalangan yang berbeda agama, suku, bangsa, agama, dan daerah asal, tapi di tempat kerja kita harus bisa bekerja sama dan tidak diskriminatif dengan yang bukan dari golongannya atau dari asalnya. Nilai yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur seperti yang diwariskan oleh para nenek moyang kita. Bangsa Indonesia terkenal dengan bangsa yang berbudi pekerti luhur, yang menjunjung tinggi kehormatan, saling menghargai, menghormati, ramah, sopan, dan santun. Ya, ini tentunya bisa dijunjung tinggi untuk mendasari setiap pola berpikir, bertindak, dan berperilaku. Nilai yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Sebagaimana diketahui bahwa aparatur sipil negara mendapatkan haknya dengan menerima upah dan gaji dari rakyat, maka setiap pekerjaannya, setiap yang dilakukan di tempat kerjanya bisa dipertanggungjawabkan, memberikan hasil yang bermanfaat kepada publik. Nilai yang 8, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah sebagai aparatur sipil negara yang salah satu tugas dan fungsinya adalah dapat melaksanakan kebijakan publik, maka nilai ini harus dijunjung tinggi. Nilai yang ke-9 yaitu memberikan layanan kepada publik secara jujur, apa adanya, tidak dilebihkan dan dikurangkan, tanggap, responsif terhadap kebutuhan dan keinginan dari publik, secara cepat, tepat, akurat, memiliki nilai kesalahan yang terkecil sekecil-kecilnya, berdaya guna, berhasil guna untuk kebermanfaatan publik,
dan santun. Yang ke-10, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, baik memimpin dirinya sendiri maupun di dalam kelompoknya. Harus bisa menjadi suri toladan bagi dirinya sendiri maupun bagi kelompoknya atau orang lain. Nilai yang ke-11, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Komunikasi merupakan kunci keberhasilan seorang aparatur sipil negara untuk meraih jenjang karir yang lebih tinggi. Bila ada kesulitan, maka harus bisa dikomunikasikan kepada ahlinya, bisa dikonsultasikan kepada yang lebih profesional. Kemudian harus bisa menjalin kerjasama dengan para pihak-pihak yang terkait. Nilai yang ke-12, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Jadi bukan saja berorientasi kepada kegiatan yang dilakukan, tapi berorientasi kepada output dan outcome yang bernilai kebermanfaatan bagi masyarakat atau publik, sehingga mendorong aparatur sipil negara memiliki kinerja yang tinggi. Nilai yang ke-13, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dalam arti setiap pekerjaan memiliki nilai kepentingan yang sama. Tidak ada yang diremehkan satu atau yang lainnya. Nilai yang ke-14 yaitu meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan di era revolusi industri 4.0. Sistem pemerintahan kita hampir semuanya berbasis elektronik. Maka ini harus bisa diikuti dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Demikianlah 14 nilai-nilai dasar aparatur sipil negara yang menjadi landasan untuk berpikir, bertindak, memiliki kebiasaan, dan menjadi karakter seorang aparatur sipil negara yang profesional dan beretika luhur. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di episode yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.